Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku yang solihah, kita alhamdulillah masuk ke pembelajaran TIK ya, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini adalah pertemuan pertama dalam pembelajaran TIK kita. Pembelajaran TIK kita seperti pembelajaran yang lain, kita mulai dari bab yang pertama, yaitu mengenal perangkat keras pada komputer. Di kelas 4 kita sudah mempelajari tentang TIK, yaitu perangkat keras pada komputer. Masih ingat tentang sistem komputer? Ya, dalam sistem komputer itu ada 3 elemen penting yang mendukung, yaitu ada di sana hardware, ada di sana software, dan ada di sana brainware. Masing-masing merupakan elemen-elemen penting dalam sistem komputer. Tidak bisa berjalan satu sistem ini jika salah satunya tidak ada. Kita ingatkan kembali, siapa yang masih ingat apa itu hardware? Ya, hebat sekali. Perangkat keras ya pada komputer yang sifatnya bisa dilihat, bisa disentuh atau dipegang. Ya, di sini contohnya ada keyboard, ada monitor, ada mouse, ada speaker, ada CPU, dan perangkat-perangkat lain keras lainnya yang sifatnya bisa dilihat, bisa disentuh atau dipegang, ya, yang mendukung sistem komputer itu bisa berjalan. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, ya, yang merupakan aplikasi atau program yang nanti dijalankan oleh hardware ini, ya, program-program yang akan dijalankan dalam sebuah komputer. Kemudian di sini ada brainware, yaitu orangnya atau pengguna dari komputer tersebut atau yang menjalankan komputer tersebut. Ketiganya merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan. Karena jika salah satunya tidak ada, maka otomatis sistem komputer ini tidak bisa dijalankan. Baik. Sekarang kita menginjak ke materi kita hari ini, yaitu perangkat keras komputer atau hardware, ya. Bagaimana sih komputer itu bisa mengolah data? Baik, komputer merupakan mesin pemroses data. Artinya, kita dapat membuat, mengakses, mengubah data seperti angka, huruf, kata, gambar, bahkan suara menjadi suatu informasi yang penting sehingga dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan, ya. Dalam sebuah komputer ketika mengolah data, maka digunakan 4 prinsip dasar. Apa itu 4 prinsip kerja dasar komputer dalam mengolah data? Yang pertama yaitu menerima informasi atau input, ya. Kemudian sebuah informasi akan atau input, ya, sebuah informasi akan diterima oleh komputer bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk suara, atau bisa dalam bentuk dokumen yang digandakan, ya. Yang kedua adalah prinsip kerja komputer dalam mengolah data, memproses informasi berdasarkan perintah yang diberikan atau prinsip processing. Jadi ketika tadi data masuk, maka data tersebut akan diproses di dalam komputer tersebut, ya, berdasarkan perintah dari hardware atau pengguna, ya, dari komputer tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, ketika sebuah data sudah masuk diproses, maka
butuh untuk disimpan supaya data atau informasi tersebut tidak hilang. Prinsip kerja ini disebut storage, ya, atau penyimpanan data. Yang keempat yaitu menampilkan informasi baik dalam bentuk yang supaya dapat dipahami, menampilkan informasi supaya bisa lebih dipahami atau yang disebut dengan output, ya. Informasi ini bisa dalam bentuk suara melalui speaker. Yang kedua yaitu bisa melalui layar monitor, tampilan-tampilan apa yang bisa kita lihat, kita baca, ya, dalam layar monitor. Nah, sekarang bagaimana sih proses pengolahan data pada hardware? Oke. Proses pengolahan data pada hardware, jika Ustazah buat bagan, ya, tadi data akan masuk melalui tulisan, yaitu dengan menggunakan alat seperti keyboard, dibantu dengan mouse, sehingga data itu bisa kita gerakkan melalui bantuan mouse dalam bentuk pointer atau kursor. Kemudian ada di sini scanner. Scanner yaitu data akan masuk ke dalam komputer melalui proses perekaman dari sebuah dokumen. Ya, kemudian ada speaker. Ya, kemudian ada joystick. Ya, seperti itu. Itu dimulai dari proses penginputan data sehingga data yang masuk akan diproses melalui prinsip kerja processing, ya. Jadi data yang masuk, ya, atau data yang diinput akan diproses melalui prinsip kerja processing, ya. Prinsip kerja processing ini nanti yang akan melakukan adalah CPU atau yang kita kenal dengan otaknya komputer. Di sana dia akan memproses semua data yang masuk dalam komputer tersebut. Data tersebut akan diproses, ya. Kemudian setelah data diproses, selanjutnya yaitu data tersebut akan ditampilkan melalui sebuah tulisan atau gambar, ya, dalam layar monitor sehingga kita bisa melihatnya, ataupun kita dapat mencetaknya melalui sebuah printer, ya. Kemudian supaya data yang masuk setelah diproses, ya, dan ditampilkan tidak hilang, maka kita adakan data tersebut yaitu proses penyimpanan. Ya, jadi ketika Ustazah buat bagan di sini, proses pengolahan data pada hardware dimulai dari proses input, data masuk ke dalam komputer, kemudian data tersebut, ya, diproses, yaitu melakukan processing data. Ini apa, Ustazah? Ini adalah motherboard yang nantinya ada dalam hardware CPU yang akan memproses data yang masuk ke dalam komputer. Setelah data tersebut diproses, maka akan ditampilkan di layar monitor sehingga data tersebut bisa dicetak melalui printer, ya, yang disebut dengan output.
supaya data tidak hilang, maka dilakukan penyimpanan atau storage. Penyimpanan dapat dilakukan melalui alat flash disk atau CD, VCD, atau disimpan di CPU itu sendiri. Ya, nanti ada alat penyimpanannya. Baik. Storage ini atau data yang sudah disimpan ini dapat diproses kembali ketika kita membukanya, ya. Jadi, antara penyimpanan dengan processing ini juga bisa saling langsung berkaitan. Setelah data diproses, bisa langsung segera disimpan, kemudian nanti ditampilkan. Data yang disimpan ketika kita akan mengubahnya bisa diproses kembali. Jadi data yang disimpan dalam storage ini bisa ditambahkan dengan data yang lain dan segera untuk dilakukan dengan processing. Baik, kita lanjutkan. Ya, bagaimana sih komputer bisa mendapatkan input? Nah, apa sih itu input? Siapa yang tahu apa itu input? Dari tadi ya Ustazah sudah jelaskan, input adalah data atau perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Bisa melalui keyboard dengan cara mengetik ya, atau bisa dengan memasukkan suara, atau bisa memasukkan dokumen dalam bentuk rekam dokumen. Nah, sekarang alat yang digunakan untuk memasukkan perintah atau informasi ke dalam komputer disebutnya alat input. Jadi, input sendiri data yang dimasukkan ke dalam komputer, sedangkan alat yang digunakan seperti Ustazah tadi bilang, ada keyboard, ada speaker, ya, ada scanner, itu disebutnya alat input. Dari yang Ustazah sebutkan tadi, apa saja Ustazah lebih jelasnya? Oke, sekarang kita simak. Berikut adalah alat-alat input yang ada pada komputer. Yang pertama adalah keyboard. Ya. Keyboard, siapa yang tahu? Siapa yang sudah tahu keyboard itu fungsinya untuk apa? Ya, hebat. Keyboard itu fungsinya yaitu untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer melalui pengetikan. Ya, untuk mengetik kata atau angka, memasukkan angka atau memasukkan huruf-huruf seperti itu ya ke dalam komputer. Kemudian ada alat input yang lain di sana adalah apa ini namanya? Ya, hebat sekali. Mouse. Mouse ini berhubungan dengan keyboard. Data yang sudah masuk dapat digerakkan oleh mouse. Jadi mouse ini berfungsi menggerakkan kursor atau pointer dalam komputer. Ya, ada alat input yang lain yaitu berupa joystick. Untuk apa sih joystick ini? Baik, siapa yang pernah main game? Adakah di antara kalian yang sudah pernah main game? Nah, joystick ini merupakan alat input pada komputer yang fungsinya untuk mendukung berbagai macam program permainan atau game pada komputer. Ya, joystick. Kemudian ada alat yang lain yaitu speaker. Memasukkan data atau perintah ke dalam komputer melalui suara. Ya, mikrofon. Kemudian ada alat input yang lain yaitu scanner. Tadi juga Ustazah sudah menyebutkan ya. Scanner alat input ya pada komputer yang berfungsi sama seperti mesin fotokopi, yaitu
untuk merekam dokumen sehingga dokumen tersebut hasil kopiannya bisa masuk ke dalam layar monitor sehingga dokumen tersebut bisa diproses melalui pengeditan. Ya, jadi itu beberapa contoh dari alat-alat input pada komputer. Ada keyboard, kemudian ada mouse, ada joystick, ada mikrofon, dan juga ada scanner. Baik. Sampai di sini, ya, pembelajaran TIK kita tentang apa tadi yang sudah kita pelajari? Ya, mengenal apa tadi? Yuk, perangkat keras pada komputer. Sekarang ada kuis loh buat kalian. Supaya lebih memahami materi TIK kali ini, Ustazah sajikan kuis. Yang pertama, sebutkan 3 elemen penting pada sistem komputer apa saja tadi ya, yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, sebutkan 4 prinsip kerja dasar pada komputer dalam mengolah data. Ada 4 prinsip kerja dasar di sana tadi ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud input pada komputer? Input adalah, dan yang keempat, sebutkan 3 alat input yang sudah kamu ketahui tadi. Ya, demikian. Dan yang kelima, apa perbedaan dari keyboard dan mikrofon pada komputer? Keyboard itu untuk apa sih? Mikrofon itu untuk apa? Ya, sama-sama alat input tapi mempunyai kegunaan yang berbeda. Silahkan nanti kamu jelaskan. Baik, sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah keilmuan kita tentang TIK. Ustazah akhiri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.